Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubair dari Prodi BKI 1A, NIM 1206022, Makul Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang mengenal macam-macam isim mabni, isim dhamir, isim syarah, isim mausul, dan isim istifham. Jadi dengan mulai yang pertama, satu pembagian kata dari aspek perubahan. Harokat akhir terjadi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah mabni, bagian kedua adalah mu'rob. Mabni berarti harokat yang akhirnya tidak berubah, dan yang kedua mu'rob berarti harokat yang akhirnya bisa saja berubah. Lanjut, bagian pertama atau mabni yaitu mencakup isim mabni, fi'il madi, fi'il amr, dan harf. Bagian kedua mu'rob mencakup isim mu'rob dan fi'il mudhari'. Saya akan menjelaskan, maaf jika kurang jelas. Pada bagian ini sebagai pandangan orang pertama yaitu antum menjadi antuna. Ini ana nahnu. Nah, jadi yang di tengah ini kecil, kotak tengah ini di sini menjelaskan pandangan orang pertama. Ana nahnu tidak membedakan laki-laki atau perempuan, sama aja. Di ana nahnu, antum, antuna, lalu antuma, anta, anti. Lalu yang bagian sebelah baris kiri sendiri ini adalah sebagai orang ketiga, dan yang kiri pandangan orang ketiga, yang kanan juga pandangan orang ketiga. Hum, huma, huwa, hunna, huma, hiya. Maaf jika kurang jelas, karena kan tulisan saya emang kurang jelas. Lalu isim dhamir pada isim harf, penggunaan berubah sedikit, tidak berubah penggunaan pada isim, bentuk sambung, arti, dan dhamir. Yang pertama, dhamir pertama adalah hum, huwa, maaf huma, huwa, artinya dia laki-laki, bentuk sambungnya menjadi hu. Jadi penggunaan pada isimnya dibaca kitabuhu. Lalu penggunaan pada harfnya menjadi, jika tanpa perubahan menjadi minhu, jika ada perubahan sedikit menjadi ilaihi. Lanjut yang kedua, maaf jika kurang jelas, menjadi huma, yang berarti mereka dua laki-laki, bentuk sambungnya menjadi huma. Jika dijadikan disambungkan dengan isim menjadi kitabuhuma. Lanjut, penggunaan pada harfnya minhuma dan ilaihima. Lanjut, huma, hum, astagfirullah, maaf, mereka kurang lebih 3 laki-laki, bentuk sambungnya menjadi hum. Penggunaan pada isim dibaca kitabuhum. Penggunaan pada harf minhum dan ilaihim. Lalu sekarang yang wanita, karena yang tadi ini yang atas nih sebagai laki-laki, sekarang yang perempuan. Hiya, yang berarti dia wanita, bentuk sambungnya menjadi ha. Penggunaan pada isim kita buha. Penggunaan pada harfnya minha dan ilaiha. Lanjut, huma, mereka dua wanita, bentuk sambungnya huma. Penggunaan pada isim kita buhuma. Penggunaan pada harf minhuma dan ilaihima. Jadi yang berubah itu sedikit antara yang pada harf nih, jadi tidak berubah, dan berubah sedikit nih cuman berbeda sedikit saja. Lalu lanjut ke anta, kamu laki-laki, bentuk sambungnya ka. Kita buhu, kita buka, tanpa perubahan.
minka, dan ilaika. Lanjut ke sebentar. Antuma, kalian dua laki-laki. Bentuk sambungnya kuma, penggunaan pada isim kita bukuma. Tanpa perubahan, jika penggunaan pada harf tanpa perubahannya minkuma, dan jika berubah sedikit ilaikuma. Lanjut ke antum, kalian kurang lebih 3 laki-laki. Bentuk sambungnya menjadi kum. Lalu penggunaan pada isimnya kita bukum. Jika penggunaan pada harf yang jadi minkum, jika berubah sedikit ilaikum. Sekarang yang bagian wanita. Anti, yaitu kamu, wanita, satu orang. Bentuk sambungnya ka, khof. Penggunaan pada isim kita buki. Penggunaan pada harf minki dan ilaiki. Lanjut, antuma, kalian dua wanita. Bentuk sambungnya kuma. Penggunaan pada isimnya kita bukuma. Penggunaan pada harf minkuma dan ilaikuma. Lanjut ke antunna, kalian 3 wanita, kurang lebih 3. Kunna, lalu berubah jika digunakan dengan isim kita bukunna. Jika digunakan dengan harf min kunna dan ilaikunna. Lalu ini selanjutnya anna atau aku, menjadi bentuk sambungnya hiya, hi. Pun pada isim kita bi, tanpa perubahan pada harf minni dan ilayya. Selanjutnya nahnu, kami atau kita, bentuk sambungnya na. Lalu penggunaan pada isimnya kita bunna. Penggunaan pada harfnya minna dan ilaina. Lanjut, isim domir sebagai subjek dan fi'il madi dan mudhari. Yang pertama adalah huwa, bentuk sambung dengan fi'il mudhari, dan contohnya fa'ala, bentuk sambung dengan fi'il mudhari'nya kosong, tidak ada. Lalu contohnya adalah yaf'alu, jadi huwa, fa'ala, yaf'alu. Lanjut ke ini, ke huma, bentuk sambung. Lalu contohnya fa'ala, ya ani, bentuk sambung dengan fi'il mudhari, dan contohnya yaf'alani. Lanjut ke fi'il isim domir sebagai objek pada fi'il madi dan mudhari. Pertama saya mulai domir pertama huwa, bentuk sambungnya hu, contoh pada fi'il madi nasorohu, contoh pada fi'il mudhari yan suruhu. Jadi huwa, bentuk sambungnya hu, pada contoh pada fi'il madi nasorohu, pada fi'il mudhari yan suruhu. Lanjut ke huma, bentuk sambungnya huma sama contoh pada fi'il madi nasorohuma, bentuk pada contoh pada fi'il mudhari'nya yan suruhuma. Lanjut ke huwa, astagfirullah, bentuk sambungnya hum, contoh pada fi'il mudhari'nya nasorohum, contoh pada fi'il mudhari'nya nasuruhum. Oke, lanjut ke bagian bawah sendiri, yaitu isim domir sebagai subjek pada fi'il amr. Isim domir yang pertama adalah anta, bentuk gabung dengan fi'ilnya tidak ada. Contohnya adalah if'al. Lalu yang kedua antuma, bentuk gabungnya seperti itu. Contohnya if'ala. Oke. Lanjut antum, dan contohnya if'alu.
anti, if ali, antuma, if ala, dan antunna menjadi if alna. Lanjut, isim domir pada subjek pada nahi. Anta menjadi anta jika anta domirnya anta. Contohnya la taf'ala, ini. Contohnya la taf'ala, antuma la taf'ala, antum la taf'alu, dan anti jadi contohnya la taf'ali, antuma la taf'ala, antuna jadi contohnya la taf'alna. Identifikasi fungsi domir. Ana, atalamu, subjek sebelum fiil sebagai subjek, lalu sesudah fiil sebagai objek adalah ana, atalahumma. Lalu yang ketiga, sebelum isim sebagai mubtada, yaitu hiya, lugoto, dan huwa amiru. Nah, yang terakhir sesudah isim sebagai mudhof atau ilaiyah. Yaitu lugotuha, dan lugotuhu. Baik, sekian apa yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.